Dan kami akan kembali bergabung dengan Aditya Pranata untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait korban yang berhasil dievakuasi akibat erupsi Gunung Sinabung. Adit, sudahkah ada perkembangan terbaru terkait data korban yang berhasil diidentifikasi? Ya, sampai dengan sejauh ini kami hanya baru mendapatkan 8 nama yang sudah teridentifikasi dari 14 jenazah yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe ini. Dan memang saat ini pihak dari tim evakuasi terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan juga beberapa relawan mengatakan proses evakuasi sudah diberhentikan, namun akan dilanjutkan besok mengingat kondisi yang sudah malam, gelap, dikhawatirkan awan panas tidak terlihat, bisa saja kapan saja terjadi seperti itu. Baik, untuk menanyakan ataupun juga mengetahui lebih lanjut seperti apa proses evakuasi, saat ini bersama kami sudah ada perwakilan dari BNPB Nasional, Bapak Mayor Putong. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Adit. Ya, Pak Mayor Putong, kita ingin tahu, Pak Mayor Putong, kondisi saat ini seperti apa di lokasi dan proses evakuasi sendiri berjalan seperti apa? Baik, Mas Adit, proses evakuasi saat ini sudah kita bisa menemukan 14 jenazah yang rata-rata berusia 21 sampai 25 tahun. Kebanyakan dari pelajar, status pelajar. Mereka ditemukan di Desa Sukameria. Tepatnya berdekatan dengan jalur luncuran awan panas. Dan itu memang daerah sangat berbahaya yang tidak boleh didatangi oleh siapapun. Mereka kita temukan di situ, ada beberapa kendaraan sepeda motor. Namun saat ini sudah ada 11 orang nama-nama yang sudah bisa teridentifikasi. Tadi masuk lagi 3 orang sedang diidentifikasi di dalam. Ada warga dari Medan, ada warga dari sini, ada warga dari Kutacane, Aceh. Ya, Pak, seperti yang kita ketahui, radius 5 km ini adalah zona merah dan dilarang masuk. Kenapa, Pak? Masih banyak saja yang masuk, Pak? Ini kadang-kadang petugas juga kewalahan mungkin. Tanda-tanda sudah kita pasang di sana untuk dilarang masuk. Ditempatkan juga beberapa petugas. Namun kadang-kadang namanya, apalagi ini kita lihat anak-anak muda yang mungkin mereka hari libur, mereka ingin ke sana, melihat ke sana, walaupun sudah dilarang. Oleh karena itu saya menghimbau, kami dari BNPB, dari petugas TNI, kepolisian maupun pemerintahan menghimbau melalui media ini untuk saudara-saudara kita jangan ada lagi yang ke sana, yang masuk ke daerah rawan di dalam radius 5 km. Jadi di luar 5, 6, 7 boleh. Tapi radius 5, 4, bahkan 1 sudah tidak boleh sampai sekarang. Gunung masih belum bersahabat. Tadi saya sudah komunikasi dengan vulkanologi. Terakhir barusan 1 menit saya mendapat berita bahwa gunung ini memang tidak meningkat, tapi masih statusnya awas. Sangat berbahaya. Baik. Ya, Pak, seperti yang kita ketahui, proses evakuasi sore ini sudah berakhir. Lalu bagaimana dengan besok, Pak? Ada informasi mengatakan masih ada korban lagi. Ini bagaimana, Pak? Apakah memang informasi tersebut benar adanya ada lagi terdapat korban di sana? Memang betul, masih ada korban lagi di sana, tapi kita belum tahu masih berapa jumlahnya. Tadi dari anggota lapangan, dari Serda Nenggolan, dari anggota Kodim menyampaikan ke saya bahwa di sana masih ada. Namun pertimbangan cuaca, kemudian kondisi gunung, saya sudah sarankan tadi kepada Komandan Tangkap Darurat, dalam hal ini Dandim 0205 Tanakaro, supaya dihentikan dulu. Besok setelah cuaca mulai terang, situasi mulai kondusif, tentunya tetap kita berpegang pada pendapat dari vulkanologi. Kalau memang gunung sudah aman, kita akan naik lagi. Berarti belum bisa dipastikan pukul berapa mulai akan pengevakuasian lagi, Pak? Tentunya belum. Kita akan sepanjang malam hari ini akan kita coba terus. Sudah ada informasi, Pak, kira-kira berapa sih jumlah mayat lagi ataupun juga korban lagi yang berada di sana? Sampai saat ini belum bisa dipastikan. Mengingat di sana masih kondisi panas, kemudian masih tertutup debu, jarak pandang kurang lebih 2 meter saja. Itu. Ya, Pak, terakhir, Pak, hambatan apa saja, Pak, ini dihadapi oleh kawan-kawan tim yang melakukan evakuasi di sana, Pak? Oh, tentunya hambatan alam, Mas Adit. Alam, kemudian jalur juga, jalan itu agak sempit di sana. Apalagi sudah tambah lagi pohon mungkin, guguran-guguran material dari atas gunung, tentunya kendaraan tidak bisa rapat betul ke titik-titik sasaran. Namun kita akan berupaya. Baik.
Terima kasih Pak Mayor atas informasinya. Ya pemirsa, demikian keterangan dari perwakilan dari BNPB Nasional, dan memang sudah ditutup hari ini proses evakuasi dan rencananya akan dilanjutkan besok, namun belum diketahui secara pasti jam berapa tim evakuasi baru bisa akan mengevakuasi karena masih mengingat aktivitas dari Gunung Sinabung yang bisa dikatakan masih tinggi. Walaupun untuk jumlah erupsi sudah mulai menurun dari biasanya. Sampai dengan saat ini kami mendapatkan informasi sudah terjadi 6 hingga 7 kali erupsi disertai juga dengan luncuran awan panas. Sementara demikian laporan kami dari Kabupaten Tanah Karo, kembali ke Jakarta. Baik, Adit, kami tunggu terus perkembangan terbaru dari tempat Anda melaporkan, yaitu di RSUD Kaban Jahe, Sumatera Utara. Dan pemirsa, informasi yang kami dapatkan terakhir adalah sudah ada 14 jenazah yang berada di RSUD Kaban Jahe dan yang berhasil dievakuasi. Dan sudah ada 8 orang yang berhasil diidentifikasi. Yang pertama adalah Alexander Sembiring, berusia 17 tahun, merupakan pelajar. Kemudian David Surbakti, 17 tahun, pelajar. Dipa Nusantara, pelajar. Kemudian David yang merupakan kelas 2 SMK Simpang Korpri. Yang kelima adalah Mahal Sembiring, 25 tahun, yang merupakan guru honorer SD Guru Kinayan asal Payung. Kemudian Rizal Saputra, 23 tahun, seorang jurnalis. Kemudian Teken Sembiring, 47 tahun. Dan yang ke-8 adalah Santun Siregar, 25 tahun, dari GNKI Kuta Cane mahasiswa. Sementara itu dilaporkan juga 3 orang, maksud kami 3 korban luka-luka yang berada di rumah sakit Eva Rina. Mereka adalah Sehat Sembiring, berusia 48 tahun, dan anaknya Surya Sembiring, berusia 21 tahun. Warga Kabanjaya yang akan berziarah ke desa Sukameriah di bagian atas, tepatnya di 2,7 km dari kawah Gunung Sinabung. Dan korban luka lainnya adalah Doni Milala, 60 tahun, warga desa Sukameriah yang sedang menengok rumahnya setelah ditinggal mengungsi. Ketiga korban saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Evarina Etaham Kaban Jahe di Tanah Karo. Sementara evakuasi sendiri hingga sore hari ini dihentikan karena kondisi yang sudah malam hari dan dikhawatirkan akan ada luncuran awan panas susulan dan akan dilanjutkan esok hari. Korban tewas sendiri ditemukan di desa Sukameriah di jalur luncuran awan panas yang berada di zona bahaya, yaitu berada di radius 5 km.